Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Bayangkan sebuah insiden kecil yang tampak sepele, seorang perwira Jepang ditembak di dekat jembatan Marco Polo, Beijing pada 7 Juli 1937. Dunia saat itu menganggapnya hanya sebagai sebuah kesalahpahaman, tapi tahukah kamu, dari insiden kecil itulah perang besar Asia Timur meletus, yang kemudian menyeret jutaan nyawa ke dalam tragedi mengerikan. Kontroversinya, hingga hari ini masih ada perdebatan, benarkah insiden itu murni kecelakaan atau justru rekayasa Jepang untuk mencari alasan menyerang Tiongkok. Langsung saja kita telusuri kisahnya. Untuk memahami mengapa Jepang menyerang Tiongkok, kita harus mundur jauh ke awal abad ke-20. Jepang baru saja bangkit sebagai kekuatan modern setelah restorasi Meiji. Negara kecil kepulauan ini berhasil mengalahkan Rusia dalam perang 1904 hingga 1905. Menurut sejarawan Marius B. Jensen dalam The Making of Modern Japan, kemenangan itu membuat Jepang percaya diri bisa menyaingi Barat. Sementara itu, Tiongkok berbeda dalam kondisi rapuh. Dinasti Qing runtuh pada tahun 1911, digantikan oleh Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Sun Yat-sen, lalu diteruskan oleh Chiang Kai-shek. Namun, kondisi internal penuh perang saudara antar kelompok nasionalis Kuomintang dan komunis di bawah Mao Zedong. Menurut sumber dari Jonathan Penby dalam The Penguin History of Modern China, Tiongkok kala itu ibarat raksasa yang sedang tertidur, mudah dieksploitasi oleh kekuatan asing. Persaingan kedua bangsa ini sudah lama. Jepang ingin memperluas wilayah dan mencari sumber daya alam, sementara Tiongkok yang luas menjadi target empuk. Tahun 1931, Jepang merebut Manchuria dan membentuk negara boneka bernama Manchukuo. Menurut sumber dari Rana Meter dan Forgotten Alley, Tiongkok merasa dipermalukan, tapi belum cukup kuat untuk melawan. Jepang semakin agresif, sementara dunia internasional hanya memberi kecaman tanpa tindakan. Dari sinilah api permusuhan semakin membesar, hingga akhirnya mencapai puncaknya di sebuah insiden yang kemudian dikenal sebagai insiden Oyama, atau sering juga disebut insiden Marco Polo Bridge. Pada Juli 1937, pasukan Jepang sedang melakukan latihan militer di dekat jembatan Marco Polo di luar kota Beijing. Seorang prajurit Jepang bernama Shimura tidak kembali setelah latihan malam. Jepang menuntut untuk memasuki kota Wanping, wilayah Tiongkok, untuk mencari tentaranya. Tiongkok menolak dengan keras. Di tengah ketegangan itu terdengar letusan senjata seorang perwira Jepang, Mayor Kiyonao, tewas. Jepang menuduh tentara Tiongkok sebagai pelakunya, tapi menurut beberapa sumber Tiongkok seperti yang dicatat dalam arsip Republic of China Military 1937, letusan itu bisa saja ditembakkan oleh Jepang sendiri sebagai provokasi. Insiden kecil ini memicu baku tembak di sekitar jembatan. Tidak ada yang menyangka, tapi inilah awal mula perang Tiongkok-Jepang kedua. Dari sudut pandang Jepang, menurut Japan Times Historical Archive, pemerintah mereka menyebut insiden itu sebagai bukti bahwa Tiongkok tidak bisa menjaga ketertiban, sehingga Jepang harus turun tangan. Mereka menganggap tindakan mereka sah demi melindungi kepentingan dan warganya di Tiongkok. Sementara dari sudut pandang Tiongkok, menurut sejarawan Immanuel dalam The Rise of Modern China, peristiwa itu adalah bentuk imperialisme terang-terangan. Chiang Kai-shek saat itu sebenarnya masih berusaha bernegosiasi. Ia mengirim diplomat untuk menghindari perang terbuka, tapi Jepang terus menekan dengan ultimatum. Negosiasi pun gagal. Baku tembak berlanjut hingga perang besar pun tidak bisa dihindari. Setelah negosiasi runtuh, Jepang melancarkan serangan skala penuh ke Tiongkok. Pertempuran besar terjadi di Shanghai 1937, lalu tragedi mengerikan di Nanjing. Menurut sumber dari Iris Chang dalam The Rape of Nanking, ratusan ribu warga sipil dan tentara Tiongkok dibantai, ribuan wanita diperkosa, dan kota hancur lebur. Perang ini bukan hanya sekedar perang wilayah, tapi juga perang ideologi. Jepang membawa propaganda Asia untuk Asia, mencoba meyakinkan dunia bahwa mereka sedang membebaskan Asia dari kolonialisme Barat. Namun kenyataannya, tindakan Jepang justru sama brutalnya dengan kolonialis lain. Pertanyaannya, mengapa Jepang begitu ngotot menyerang Tiongkok? Yang pertama, ekonomi. Jepang miskin sumber daya alam. Mereka butuh minyak, baja, batu bara, dan bahan pangan. Menurut Edwin dalam Japan, The Story of a Nation, Tiongkok adalah solusi dari kebutuhan itu. Yang kedua, politik dan prestis. Jepang ingin diakui sebagai kekuatan dunia setara dengan Barat. Yang terakhir, ideologi. Jepang percaya pada doktrin Hakko Ichiyo bahwa dunia berada di bawah satu atap dipimpin oleh Kaisar Jepang.
Mungkin 3 alasan inilah yang membuat Jepang rela mengorbankan jutaan nyawa demi ambisi ekspansinya. Perang Tiongkok-Jepang kedua meninggalkan luka mendalam. Di satu sisi, Jepang menjadi negara yang menyesali masa lalunya, sementara Tiongkok membawa trauma itu hingga kini. Tapi sejarah juga memberi kita pelajaran penting. Permusuhan tidak selamanya harus diwariskan. Hari ini, Jepang dan Tiongkok adalah dua kekuatan besar di Asia yang justru saling bergantung secara ekonomi. Menurut data World Bank, hubungan dagang keduanya menyumbang miliaran dolar setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa meski sejarah penuh darah, masa depan bisa dipenuhi kerjasama. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, konflik sebesar apapun pada akhirnya hanya membawa penderitaan. Yang menyatukan kita adalah kemanusiaan. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah insiden Oyama memang murni kecelakaan? Atau ada skenario yang lebih gelap di baliknya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa berdiskusi lebih dalam. Kalau kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Karena dengan begitu kita bisa terus sama-sama belajar dari sejarah agar tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Sampai jumpa di video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sejarah.